Pernah gak sih lo mikir, kenapa kita eksis di sini? Kita lahir ke dunia ini tanpa diberi pilihan. Kita nggak bisa milih orang tua kita. Kita nggak bisa milih tempat di mana kita lahir. Dan bahkan kita nggak bisa milih bentuk fisik kita gitu. Kita seolah-olah terlempar ke dunia, ke dalam sesuatu yang bernama kehidupan. Kemudian kita mulai tumbuh dari anak-anak, menuju remaja, menuju dewasa, dan perlahan kita mulai sadar bahwa, oh jadi ini yang namanya kehidupan. Kadang menyenangkan, kadang menyedihkan, tapi lebih sering bikin kita bingung. Dan di satu titik, gue yakin banyak dari kita yang punya akal yang sehat, itu pasti ada satu momen di mana kita mulai mempertanyakan segalanya gitu. Kenapa gue ada di sini? Apa tujuan dari semua ini? Kalau misalkan gue udah diberi kesempatan untuk hidup, lantas bagaimana cara gue untuk menikmati dan memberikan arti pada kehidupan gue sekarang? Martin Heidegger itu pernah bilang bahwa manusia itu kayak dilempar ke dunia tanpa sebuah pilihan, bahkan tanpa tahu kenapa kita ada di sini. Dan inilah inti dari eksistensialisme. Buat lo yang lagi ngalamin existential crisis, mari kita ngobrol-ngobrol lebih dalam di Teman Ngobrol. Anggaplah ini sebuah pisau lipat. Bentuknya jelas, fungsinya jelas. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk memotong. Sebelum pisau ini dibuat, itu esensinya udah ditentuin gitu. Udah ada konsep di kepala si pembuatnya. Pisau ini nggak tiba-tiba ada tanpa sebuah tujuan, right? Sekarang gimana dengan manusia? Apakah kita lahir dengan tujuan yang udah ditentukan? Sartre itu bilang enggak. Dalam bukunya yang berjudul Existentialism is a Humanism, dia berbicara sesuatu yang cukup radikal, bahwa eksistensi itu mendahului esensi. Artinya, kita, manusia, itu lahir dulu ke dunia, baru kita membentuk esensi kita. Baru setelah lahir, kita menentukan siapa diri kita. Pisau lipat ini, anggaplah ini pisau lipat, itu esensinya mendahului eksistensinya. Sebelum pisau ini dibuat, udah ada konsep, udah ada tujuan. Gue membutuhkan alat untuk memotong. Karena itu, gue ciptain pisau. Jadi esensi mendahului eksistensi. Tapi manusia, kita sebaliknya. Kita nggak punya blueprint, kita nggak punya manual buku bawaan. Kita lahir terlempar ke dunia tanpa esensi apapun. Dan barulah dari pilihan-pilihan kita, dari tindakan-tindakan kita, itulah yang membentuk esensi kita. Itulah yang membentuk siapa diri kita. Jadi eksistensi mendahului esensi, right? Ini tuh bertentangan dengan cara berpikir tradisional, bahwa manusia itu punya tujuan bawaan, bahwa kita itu lahir untuk sesuatu yang udah ditentukan. Nah, Sartre itu nggak setuju soal itu. Menurut dia, hidup ini datang tanpa sebuah makna yang udah ditentuin sejak awal. Kitalah sebagai manusia yang harus menciptakan makna itu sendiri. Dan disinilah masalahnya dimulai gitu. Karena kalau misalkan hidup ini nggak punya tujuan dari awal, lalu untuk apa kita ada? Untuk apa kita eksis? Ketika kita menyadari hal ini, kita seringkali masuk ke dalam sebuah fase yang disebut sebagai krisis eksistensial. Kita adalah apa yang kita pilih. Kita nggak lebih dari apa yang kita lakuin. Kita nggak lebih dari apa tindakan kita. Itu berarti yang tersisa itu hanya kebebasan. Bebas milih siapa kita, bebas untuk menentukan bagaimana kita hidup, dan bebas untuk memutuskan apa saja yang penting bagi kita. Tapi di sini ada sebuah paradoks. Karena semakin besar kebebasan yang kita dapat, maka semakin besar pula kecemasan yang kita rasakan. Karena ketika semua pilihan itu ada di tangan kita, maka kita juga harus menanggung atas segala konsekuensi terhadapnya. Kita nggak bisa nyalahin takdir, kita nggak bisa nyalahin sistem, atau sesuatu yang ada di luar dari diri kita gitu. Dan inilah yang membawa kita pada lapisan berikutnya dari masalah eksistensial, yaitu kecemasan dalam memilih. Ketika kita sadar bahwa kita bisa menentukan hidup kita sendiri melalui pilihan-pilihan yang kita buat, maka muncul pertanyaan lain yang lebih mendasar. Terus, apa yang harus gue pilih gitu? Terlalu banyak pilihan, terlalu banyak kemungkinan, terlalu banyak versi diri yang bisa kita jalani. Dan ironisnya justru kesadaran tentang kebebasan ini malah membuat kita takut. Karena memilih itu berarti siap menerima konsekuensi. Ketika ketakutan-ketakutan itu mendominasi pikiran kita, maka seringkali itu banyak dari kita yang memilih jalan yang gampang, yaitu berpura-pura untuk tidak memilih. Mungkin itu sebabnya banyak dari kita yang tanpa sadar hidup dalam mode autopilot.
Kita mengejar sesuatu yang bahkan kita nggak tahu kenapa itu harus dikejar. Kita marah, kita ikut tren, kita ribut soal ini, soal itu. Tapi ketika ditanya, kenapa lo ngelakuin itu? Kita bingung sendiri gitu. Kita mengikuti sebuah arus, bukan karena kita yakin, tapi karena itu terasa lebih aman. Kenapa demikian? Karena keluar dari lingkaran, melawan arus, itu berarti kita harus siap untuk menghadapi ketidakpastian. Dan ketidakpastian, itu menakutkan. Pada dasarnya, manusia itu selalu takut pada hal yang nggak dia ketahui. Sekalipun hal tersebut mungkin menyimpan potensi yang lebih besar untuk mereka gitu. Tapi banyak dari kita yang memilih untuk bertahan dalam kepalsuan. Banyak dari kita yang berpura-pura menjadi makhluk yang tidak bebas. Kita mencari alasan, kita menyalahkan keadaan. Seakan bahwa kita nggak punya pilihan gitu. Dan jika kalian ngerasa kayak gitu, maka kalian udah jatuh ke dalam sesuatu yang Sartre sebut sebagai bad faith atau penipuan diri. Sartre pernah bilang bahwa manusia itu dikutuk untuk bebas. Kita punya pilihan. Kita nggak mungkin nggak punya pilihan. Kita selalu punya pilihan. Pertanyaannya, apakah kita berani untuk memilih? Contohnya kayak gini. Ketika lo bilang iya ke orang tua yang maksa lo untuk kuliah akuntansi, padahal lo ingin jadi musisi gitu. Maksudnya adalah meski ada pilihan di sana, kita malah sering bertindak menyerupai boneka. Kita terus mengikuti skrip dan standar yang udah ditulis sama orang lain gitu. Harus kerja ini, nikah di umur segini, hidup di jalur ini. Meskipun jauh di lubuk hati kalian, ada sesuatu yang bilang, ini bukan gua. Tapi banyak dari kita yang mengabaikan suara itu. Kita lebih nyaman untuk menggantungkan pilihan kita pada sesuatu yang udah ada. Jadi ketika gagal, maka ada pihak lain yang bisa disalahkan. Di sisi lain, Sartre pernah bilang, hell is other people. Sebuah kalimat yang sering gua ucapin di video-video sebelumnya. Bukan karena orang lain jahat, tapi mereka tuh kayak cermin gitu. Setiap kali kita bertemu dengan orang lain, kita melihat pantulan diri kita versi mereka. Contoh, gebetan kalian itu ingin kalian jadi orang romantis selama 24 jam. Akhirnya kalian memaksakan diri sendiri untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Atau followers kalian nuntut kalian untuk jadi manusia sempurna, tanpa celah, tanpa salah, tanpa blunder. Akhirnya kalian mulai memaksakan diri untuk jadi orang yang pura-pura baik, pura-pura peduli, pura-pura tahu segalanya. Akhirnya kalian terjebak dalam cara orang lain melihat diri kalian. Seakan-akan bahwa itu adalah satu-satunya identitas yang kalian punya gitu. Di satu sisi, kalian ingin lepas dari ekspektasi itu. Tapi di sisi yang lain, kalian takut. Gimana kalau ternyata ketika gue jadi diri sendiri, mereka malah nggak suka? Kalau misalkan kalian masih belum paham, mari kita coba ilustrasikan dengan cara yang sederhana. Bayangin ada seorang perempuan bernama Mulyono. Sejak kecil, dia punya satu impian, yaitu jadi musisi. Tapi selama 10 tahun terakhir, dia hidup sebagai akuntan. Bukan karena itu pilihannya, tapi karena orang tuanya bilang, udahlah, ini adalah cara hidup yang paling aman, jalani aja gitu. Sampai suatu hari, dia udah gak tahan. Dia memilih untuk resign. Dan disinilah letak sesuatu yang paling menantang. Karena begitu dia melangkah keluar jalur yang dianggap aman oleh masyarakat, maka di sana nggak ada jaminan apapun. Sama sekali nggak ada kepastian. Nggak akan ada pangeran berkuda atau pahlawan yang bilang bahwa hidup lo bakal baik-baik aja setelah ini gitu. Yang ada justru tatapan bingung, komentar, penilaian. Lo gila, udah kerja stabil malah lo tinggalin untuk pekerjaan, nyanyi yang belum tentu laku gitu. Nah, inilah yang Sartre sebut sebagai hell is other people. Neraka adalah orang lain. Bukan karena orang lain jahat, tapi ketika kita ada di depan mereka, kita bukan lagi cuma diri sendiri. Kita adalah bayangan dari ekspektasi mereka. Orang tua Mulyono itu melihat Mulyono sebagai anak yang harus sukses di kantor. Sementara teman-temannya itu ngelihat dia sebagai akuntan yang mapan. Dan masyarakat itu ngelihatnya sebagai bagian dari standar umum. Nikah, kerja, hidup stabil. Dan saat dia memilih untuk keluar dari situ, dia kayak berada di luar sistem, sendirian. Dia terjebak dalam tatapan orang lain, ekspektasi orang lain terhadap dia. Bangsatnya, Sartre gak menawarkan solusi instan. Dia sama sekali gak bilang kayak motivator-motivator TikTok, be yourself, maka hidup lo bakal damai 100%. Enggak, dia gak bilang kayak gitu. Dia justru bilang, ya kebebasan itu memang menyakitkan gitu. Dan lo harus menerima itu sebagai bagian dari apa yang lo pilih. Sebagai bagian dari tanggung jawab atas pilihan lo sendiri. Karena ya balik lagi, memilih itu artinya harus siap menerima konsekuensi. Ketika lo memilih untuk jadi diri sendiri, maka ya lo harus siap dinilai, baik itu positif atau negatif. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang gak dimiliki oleh banyak orang, yaitu sesuatu yang otentik. Seperti halnya Mulyono,
Mungkin untuk sekarang dia bukan artis yang terkenal, mungkin gajinya nggak sebesar gaji dia yang dulu. Tapi untuk pertama kalinya, suara yang dia nyanyikan itu adalah suaranya sendiri, bukan suara orang lain. Jadi apakah kita harus memberontak kayak Mulyono? Ya, nggak selalu. Karena dunia ini terlalu kompleks. Kita nggak perlu terlalu fanatik terhadap satu keputusan hidup. Ada orang yang memilih untuk resign demi mengejar passionnya. Ya, itu silahkan. Itu adalah keputusan hidup masing-masing gitu. Tapi di sisi lain ada juga orang yang memilih untuk tetap profesional dalam konteks pekerjaan. Tapi di sisi lain, dia memiliki ruang-ruang tertentu untuk menjadi dirinya sendiri. Karena itu, jujur gue agak terganggu sama orang-orang yang sibuk mempermasalahkan atau bahkan menghujat hobi orang lain gitu. Kemarin gue lihat di X atau di Twitter itu ada video event di Jepangan, kayak semacam konser gitu. Dan di sana itu ada banyak pria parubaya yang joget-joget sambil megang lighting stick. Atau apa tuh namanya yang dipakai buat kalau ada konser, ya itulah namanya, gue nggak paham. Dan yang lebih absurd adalah komentar-komentar di videonya. Isinya itu jahat-jahat banget, Pak. Ada yang bilang sampah masyarakat, ada yang bilang laki-laki kok punya hobi kayak gini. Gue baca komentar-komentar itu sambil mikir kayak, emangnya kenapa gitu? Apa mereka melanggar hukum atau norma tertentu? Atau kerugian material apa yang lo dapat ketika ngelihat ada orang yang bahagia ngejalanin hobinya? Kenapa lo bisa sesinis itu gitu? Ada apa? Gue pribadi justru respect pada orang-orang yang selalu punya ruang untuk jadi dirinya sendiri, tanpa ngerasa malu. As long as itu nggak melanggar hukum atau norma tertentu, ya mereka bisa ngelakuin apa yang mereka suka tanpa harus takut dihakimi, gitu. Karena di dunia hari ini, yang sibuk menekan orang untuk sesuai standar, bahkan kemarin gue tuh sempat lihat berita ada orang yang cerai gara-gara standar TikTok, nggak masuk akal anjing. Intinya ketika lo bisa tetap waras dan bahagia dengan cara lo sendiri, itu adalah sebuah kemewahan, men. Itu adalah sebuah keberanian, gitu. Anyway, setuju atau enggaknya kalian sama Sartre, ada satu hal yang bisa kita ambil dari pemikirannya. Kadang kita perlu berani untuk memberontak. Bukan hanya agar terlihat beda, tapi agar kita bisa menemukan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih bermakna, gitu. Karena jujur aja, apapun yang lo lakuin, akan selalu ada orang yang nggak setuju, akan selalu ada orang yang menilai, akan selalu ada orang yang mengolok-ngolok, atau bahkan kesel dengan pilihan lo gitu. Jadi alasan apa lagi yang lo buat untuk menahan diri? Karena setiap kali lo menahan keinginan diri sendiri demi menyenangkan orang lain, itu kayak lo ibarat menghapus satu fragmen dari keaslian diri lo sendiri gitu. Pertanyaannya, berapa banyak fragmen yang harus lo korbankan? Berapa banyak fragmen yang harus lo hapus demi menyenangkan orang lain? Sampai lo lupa diri lo yang asli itu kayak gimana gitu. Dan menurut gue, kehilangan diri sendiri atau alienasi itu lebih menyeramkan daripada sekedar dikatain cringe atau tolol hanya karena beda pendapat, hanya karena beda hobi, atau hanya karena beda keputusan hidup. Karena pada akhirnya dalam sudut pandang eksistensialisme, alam semesta itu sama sekali nggak peduli. Kita bisa lenyap hari ini, dan segalanya akan tetap berjalan kayak biasa. Artinya, jika kita menerima ketidakpedulian ini dan memilih untuk tetap hidup dengan segala keterbatasannya, maka kita bisa punya arti di sana. Arti yang kita ciptain sendiri. Anyway, buat kalian yang sedang ada di fase krisis eksistensial, atau kalian yang udah ngelewati fase ini, silakan share pengalaman kalian di kolom komentar, mungkin itu bisa saling ngebantu. Gua Zen, dan sampai jumpa di video berikutnya.